mau Persib mau Persija, kalau siapa yang bikin gol pertama, peluang menang itu terbuka. Artinya 90-95% memenangkan pertandingan. Karena sulit dalam tim yang kuat seperti ini mempertemukan dua tim ini untuk bisa ada banjir gol. Nggak mungkin akan lebih dari 3 gol. Kalau dari sisi head to head sendiri memang Persib Bandung semenjak dipegang Boyan Hodak ini belum terkalahkan dari Persija ini, belum. Bung, ya kan? 5 kali pertemuan, 3 menang, 2 kali seri. Ya. Dan kelebihan Persib pada musim ini yang saya lihat, mereka ingin mengaman semua pertandingan kandang dengan pelatih John Herman itu terbuka dan pasti akan disambut oleh masyarakat. Dapat spotlight itu ya, Bang ya. Itu ya, kalau bisa juara, orang mau bilang itu piala Ciki lah, piala apapun, tapi dialah pelatih pertama yang bisa membawa tim STY 3 kali loh, nggak bisa juara. Ya. Membantumu memahami dan mencintai sepak bola lebih dalam. Yuk nikmati sepak bola dengan cara yang berbeda, karena sepak bola bukan soal siapa yang menang, tapi bagaimana kita. Selamat datang di Obrin Bola. Siang ini Obrin Bola kedatangan tamu spesial lagi. Telah meliput 6 kali Piala Eropa dan perhelatan Piala Dunia 5 kali. Seorang YouTuber juga yang pastinya seorang analisa sepak bola yang tajam juga analisa lagi. Siapa lagi kalau bukan Bung Roni Pangemangan. Makasih Bang. Apa kabar, Bung? Baik. Di awal tahun ini kita ya syukurnya kanal kecil kami didatangi narasumber yang bukan cukup lah, sangat-sangat kompeten. Di siang ini kami akan membahas dengan Bung Ropan ketatnya BRI Superliga, persaingannya, dan juga begitu juga pelatih yang sudah datang, John Herman dengan Bung Ropan. Boleh saya dikasih dagingnya, Bung Ropan? Ini saya terima kasih banyak loh, Bung Obrin. Kenapa sudah tuh, Bung? diundang ke sini kan, jadi saya datang. Bukan soal channel kecil, tapi ya, kehormatan itu kan buat saya kan. Thank you. Dan kita sangat-sangat senang kedatangan Bung Ropan. Oke. Ya. Bung Ropan, sebelum kita insight-nya Bung Ropan tentang El Clasico, tapi pre-match-nya itu sangat-sangat megah ya, Bung ya. Ya. Bahkan seorang Bojan Hodak juga mengatakan di press con-nya, pembelanjaan paling besar sebenarnya Persija Jakarta paling banyak mengeluarkan duit. Begitu juga dengan fan base-nya dari Persija Jakarta, tidak merasa worry bahwa memang selevel Persib dan Persija ini. Apa betul narasi seperti itu, Bung? Iya, saya pikir kalau untuk pemilihan pemain memang semua jor-joran. Dia bukan cuma Persija juga, Bang Obrin ya. Tapi juga Persib juga kan membeli pemain yang luar biasa pada menyambut musim ini. Kenapa? Karena memang semua tim sekarang belanja pemain itu banyak, terutama pemain asing dengan kuota yang terbuka. Menjadi 11. Yeah. Ya boleh untuk bisa mendaftarkan, tapi kan yang bisa bermain mungkin 7 ya, yang bisa ada lapangan. Nah, ini yang membuat banyak klub-klub itu pingin mendapatkan pemain-pemain bagus di semua posisi. Di semua posisi. Sehingga ini banyak juga yang mengatakan ada pertentangan karena dengan banyaknya pemain asing membuat talenta-talenta muda yang ada di kita itu agak tersendat untuk bisa berkembang. Karena kenapa? Posisi penjaga gawang misalnya, posisi di belakang, posisi gelandang, striker itu kan sudah dihuni oleh pemain-pemain bagus semua. Yeah. Itu yang agak menghambat pemain-pemain muda, sehingga harus bertarung dengan luar biasa memperlihatkan talenta yang baik bagi pemain kita untuk bisa menembus, karena kan intinya bisa menembus tim nasional. Ya, apalagi nanti sudah kedatangan dengan pelatih baru di 2026. Betul. Jadi semua akan berlomba-lomba itu dan sudah diperlihatkan oleh banyak pemain-pemain muda. Betul. Jadi ada di satu sisi yang ada positif juga karena mereka merasa tertantang untuk membuktikan kemampuan mereka, tetapi yang sisi yang lainnya agak sedikit kurang enak karena hampir semua posisi di timnya itu, ya kalau 7 pemain main di dalam itu sudah terisi full. Betul Bang. Nah, kita kan agak krisis di sektor depan. Iya. Ya, sehingga ini kan jadi tantangan juga untuk pelatih baru. Ya. Jadi kalau dibilang dengan Persija atau Persib, bahkan semua klub-klub lain juga mengambil itu ya, termasuk dengan Borneo, Bali United, Dewa United, Malut United, semua kan pembelian-pembelian yang hebat. Walaupun sudah dibilang tadi bahwa Persija ada di atas, tapi saya pikir memang harus kalau ingin juara, ingin bersaing di atas, harus berani. Betul. Menggelontorkan uang. Jadi itu bayarnya, dan itu yang tim-tim yang banyak mengeluarkan uang kan ada di atas. Yes. Persib, Borneo, Persija, Malut ada di atas. Luar biasa, saya pikir persaingan ini. Betul. Dan membuat Liga Super kita itu menarik untuk dilihat karena
gap antara ada di atas dengan yang ada di bawah itu dekat. Sehingga walaupun Persib sudah menuntaskan pekan ke-17 misalnya laga di Liga Super itu dengan juara paruh musim, tapi kan ini bukan jaminan. Yes, Ya, betul. Bergembira menyambut ini oke, euforia sejenak. Tapi harus melupakan itu karena di depan sudah menanti kan ada pertandingan-pertandingan di putaran kedua lagi. Betul sekali. Betul. Bang. Jadi itu yang menantang juga bagi pemain-pemain mahal yang dibeli oleh Persija, dibeli oleh Persib, Borneo dan juga dengan Malut harus bisa membuktikan kualitas ya mereka di lapangan. Ya, Dan itu betul. kan terlihat bahwa mereka sangat menonjol. Pembelian pemain itu sangat menonjol yang dilakukan oleh klub-klub yang kita bilang tadi. Ya, Gitu. betul. Baik, Bung. Kalau dari sisi head to head sendiri, memang Persib Bandung semenjak dipegang Boyan Hodak ini belum terkalahkan dari Persija ini, Belum. Bung. Ya kan, Jadi 5 kali pertemuan, ya. 3 menang, 2 kali seri. Ya. Iya. Di 2003, bahkan mungkin di era zaman dulu saya survei, saya riset, mungkin main di home-nya Persija memang zamannya Bambang Pamungkas. Artinya memang sepak bola Persib ini memang enak sekali ya, Bung, ya ditonton ya, Bung ya. Iya, menjadi menarik karena pemain-pemain yang dipilih itu kan itu semua dengan teliti, dengan jeli. Nah, itu kenapa? Tergantung dari pelatih yang melihat, karena Boyan Hodak ini pelatih Kroasia ini kan punya pengalaman. Betul. Artinya dia juga pernah sebelum ke sini kan di Liga Super Malaysia. Iya, Bang. betul. Dia datang ke sini dan dia bisa melihat, dia tidak mau membuat kesalahan-kesalahan di semua posisi yang diinginkan. Padahal Persib itu ketika mereka menjadi juara di 2025 kan banyak kehilangan pemain. Nih Kuipers pergi ke Dewa United. Ya, kemudian Da Silva ya, pergi ke Malut. Ya, kemudian ada Ciro Alves ke Malut. Ya, kemudian ada Gustavo Franca Malut juga ke Malut. Jadi ada banyak pemain-pemain yang ada di sana ya. Kita bisa melihat Del Pino juga ada di sana. Ya. Bahkan Dimas Derajat itu sudah ada di Malut United. Iya, Ya. betul. Reds Butuan sebelumnya ada di Malut. Nah, ini yang menjadi pemikiran bagi mereka ketika banyak kehilangan pemain, termasuk Edo yang pergi ke Malut. ke Dewa. Iya, ke Dewa, bukan ke Malut, ke Dewa. Sehingga Persib harus bisa mencari pemain-pemain yang bagus. Makanya mereka mendatangkan banyak kan. Ada Federico Barba, Julio Cesar, Matrikadi, semua kan bisa datang. Iya, betul, Ya, betul. Berginho semua, Julian Baro semua kan, Andrew Jung itu bisa datang. Ya, ada coachnya semua lah pemain-pemainnya. Dan itu kan mereka memperlihatkan kapasitas kualitas mereka sebagai pemain yang memang mumpuni. Ya, Iya. kalau mereka kecuali kemarin yang William ya. William, William, Marsilio yang harus keluar karena tidak cocok mungkin Iya, dengan betul. manajemen dan juga dengan Boyan Hodak. Iya. Tapi selebihnya kan bagus bisa dilihat dan mereka sudah memberikan yang baik termasuk Tangke yang ada di Roman sana kan Tangke, ya. betul. Ramon Tangke yang bermain bagus. Jadi saya pikir oke lah. Tapi kan tetap harus kalau bisa dikatakan jangan puas diri. Boleh dikatakan. Boleh betul. menjadi juara karena selisihnya itu masih 1 poin di belakang Borneo kan. Betul. Ada Borneo di belakang dia Iya, yang 37. Iya, betul. Persija kalau kita Sekarang bilang, betul. 35. 35. Posisi 3, Bang ya. Malut 34. 34, Bang. Dan jangan kita abaikan kuda hitam yang ada, Persita Tangerang. Posisi 31. Iya. Persita itu adalah tim yang ikut punya andil besar di saat Persib kemarin menang juara. Kalau dia tidak kalahkan Borneo 2-0 dan Borneo yang menang, Iya. andaikan Borneo yang juara paruh musim. Kan dari 37 dia tambah 3. Betul, Bung. Ya kan? Jadi 40. Iya, betul. Nah, Persib juga menang, oke, tapi kan 38, tetap Iya. masih ada 2 poin. Tapi karena perjuangan yang gigih dari anak-anak Persita, sehingga Persib bisa menangkapkan 3 poin penting untuk bisa menyalip itu dan akhirnya mereka ada di puncak, dingin di puncak dengan 38. Dan Persita, kalau kita bicara Persita, Benar, Bung. ya, Benar, Bung. mereka mengalahkan 2 tim yang ada di papan atas. Persib juga kalah sama mereka. Betul, Bung. Iya kan, di Betul, kandang. betul, Bung. Sekarang Borneo mereka kalahkan. Itu luar biasa. Ini kuda hitam. Nggak begitu jauh kan, kalau 31 dengan 38 7 poin kok. Iya, betul. Ya, masih betul, ada 17 pertandingan di depan. di depan. Makanya tidak boleh kalau bisa dikatakan tersandung lagi sedikit, akan berpengaruh. Perubahan di klasmen Liga Super itu Iya. akan terjadi, Bang. Jadi itu yang menarik Liga Super saat ini. Iya. Itu sangat-sangat seksi. Seksi. Betul, sangat menarik untuk dilihat karena semua harus fokus ya Iya. untuk bisa memenangkan pertandingan. Betul. Kalau tersandung itu berubah cepat.
posisinya, terutama yang ada di atas. Iya, dengan 5 ini yang saya menambahkan Persita ini sebagai ancaman kuda hitam kalau bisa melihat. Iya, Ya. betul. Banyak yang mengatakan bahwa hanya 4, hanya 4 itu yang kita bahas tadi kan. Iya. Ada Persib, Borneo, Persija, Malut. Tapi ketika dia 31 poin, ini bahaya. Kan? Untuk bisa membuat kejutan-kejutan. Kalau di atas itu kemudian menurun Iya. dan stabil dan konsisten Persita bisa ada di atas. Naik. Per Makanya match nilainya itu dekat per match ya Bang ya, itu dekat. harus fokus, jangan lengah, kehilangan fokus bahaya. Kalah itu pergantian cepat akan naik. Perubahan itu di klasemen itu akan naik. Nah, itu yang membuat saya bilang tadi seksi ini Liga Super kali ini karena kesempatan peluang juara itu masih terbuka untuk paling tidak 5 tim ini, termasuk Persita. Saya bilang. Iya, betul. Menarik sekali teman-teman Obrin Bola ya, karena ini pakarnya di sini ya, dagingnya langsung dapet ya kan. kita masuk inside the game-nya dengan Bung Ropan sekarang nih ya kan. Bung. Persija ya. Menit kelima langsung, karena cukup cepat ini kejadian. Tubarau itu favorit saya, Bruno Tubarau. Iya, Bruno Tubarau. Agak blunder atau gimana Bung? Lari solorannya dari Berginho, umpan ke Beckham Putra, sebenarnya dia tepis dengan kaki kanannya, dia mau back heel pass mau ke Rido, nggak taunya Beckham Putra membaca bola, dia ke kanan Bung. Itu gimana itu Bung? Itu momen krusial yang sebenarnya dia nggak perlu begitu, dia saput aja bola, hajar aja. Tapi dia terlalu yakin mungkin, dia tidak melihat ada pergerakan di sana di belakang dia itu yang muncul, coming from behind yang cepat dari Beckham Putra, sehingga dia kasih itu mungkin. Dia pikir enak tuh mau kasih ke Rido biar Rido bisa kontrol. Padahal dia nggak perlu begitu. Ketika bola itu umpan, Beckham kan tidak dalam posisi mencetak gol. Masih ada di belakang. Tapi karena dia cepat masuk melihat momen itu, karena blunder tahan bola yang tidak rapi, tidak bagus, ya kelihatan dari Bruno, sehingga itu diambil oleh Beckham yang muncul. Kalau dia nggak begitu aja, dia sapu bolanya, dia clear itu sudah selesai itu, nggak ada gol. Nah, duel antara Persib dan Persija mempertemukan dua tim dengan kualitas yang sama. Ya, dua tim ini punya pertahanan yang bagus. Dua-duanya. Satu sebelum pertandingan satu kemasukan 13, satu kemasukan 11. Jadi, siapa yang mencetak gol duluan? Saya sudah bilang beberapa kali. Oh, udah Bang, Bung dengan ya. tim yang sama. Gol pertama itu krusial dan menentukan, Bang. Mau Persib, mau Persija. Kalau siapa yang bikin gol pertama, peluang menang itu terbuka. Artinya 90-95% memenangkan pertandingan. Karena sulit untuk dalam tim yang kuat seperti ini mempertemukan dua tim ini untuk bisa ada banjir gol. Nggak mungkin akan lebih dari 3 gol. Iya. Paling banyak 2 gol, paling banyak 2-1. Tapi 1 gol aja udah cukup bagi dua tim. Karena kan dua-dua punya kekuatan materi yang bagus. Sulit untuk bisa menembus pertahanan. Dan itu kan terlihat. Ketika Persib membuat gol dengan di menit kelima mereka dapatkan itu, aman buat mereka. Walaupun Barba itu masuk di babak kedua, karena biasanya kan kalau ada Barba lebih tenang. Tapi Barba masuk babak kedua dengan hanya mengandalkan Matricio dan Julio Cesar di belakang, bermain dengan 4-2-3-1 yang ditampilkan oleh Boyan Hodak. Artinya mereka mampu mengontrol dengan baik pertandingan. Dan luar biasanya Eliano Reinders yang biasa bermain di flank, dia bermain di banyak posisi yang bagus. Free roll lah Bung ya, free roll. Dan dia diberikan kesempatan oleh Boyan Hodak, kepercayaan itu dia tanggung jawab betul. Dia bermain sekarang dengan Mark Locke, ya. Sebelumnya kan Mark Locke itu masuk dari cadangan ketika dengan Kediri imbang ya. Tidak ada Luso di sana. Tapi ini mampu dijalankan dengan baik oleh Eliano Reinders dan Mark Locke di sana sebagai kapten. Tom Hai kan fungsinya lebih dorong ke depan karena bermain dengan 4-2-3-1. Ya, kemudian ada Berginho di kanan, ya kita bisa melihat ada Beckham di kiri dan William Barros di depan. Ya, betul. Ini taktik yang cerdas dari seorang Boyan. Saya berpikir bahwa William Barros akan bermain di kiri, mungkin bukan Beckham. Beckham akan datang sebagai super sub. Di depan Ramon Tangke. Oh, langsung maksudnya ya. Oke, tidak ada Andrew Jung kan. Iya, betul. Tapi Ramon yang akan bermain kan. Ramon juga bagus. Akhir-akhir ini kan memberikan suatu dampak yang bagus, berpengaruh dalam tim. Iya. Tapi itulah kejelian seorang pelatih, seorang master yang bagus. Dia taruh kembali William Barros. Ya, kemudian ada Beckham. Jadi di saat lini belakang Persija yang sibuk untuk bisa mengawal William Barros, muncullah Beckham yang bagus untuk bisa menyelesaikan. Ketika Beckham membuat gol pertama, Bang, di menit kelima saya udah melihat sulit untuk bisa membalas. Betul. Karena sepak bola sekarang Abang juga sering saya lihat
transisi ini yang paling krusial untuk sepak bola modern sekarang. Itulah nampak ketika gol cepat itu terjadi transisinya, banyak yang bilang Persib Bandung adalah klub yang transisinya cepat sekali dengan Malut. Persija Jakarta adalah klub yang atraktif atau menyerang gitu ya Bung ya. Memang betul Bung ya, kalau untuk zaman sekarang ini ketika dia bertahan harus cepat naik ke atas ya Bung ya, untuk seperti kemarin kejadian sangat cepat banget Bung gitu. Itu kan mengandalkan dalam serangan balik. Ketika dalam tekanan kemudian Berginho lepaskan, masuk ke sisi kanan yang cepat untuk bisa masuk. Kemudian dia tidak banyak untuk melakukan penetrasi ke dalam. Walaupun mungkin dia bisa, tapi dia melihat posisi dari Beckham yang muncul. Ya, dia tahu itu kapan dia harus bisa memberikan. Terlepas dari ada kesalahan yang dibuat oleh Bruno. Di sana. Tapi itu cepat dia angkat dan naluri dari Beckham itu memang oke. Nah itu makanya ketika gol itu terjadi dia bisa menggetarkan gawang Eduardo. Saya pikir ini gol yang menentukan yang mungkin semata wayang. Sama ketika mereka akan melakukan itu dengan PSM. Satu gol cukup buat mereka sulit untuk bisa menembus pertahanan mereka. Dan kelebihan Persib pada musim ini yang saya lihat, mereka ingin mengaman semua pertandingan kandang. ACL 2 juga ada ya Bung ya. Mereka tidak pernah kalah kalau bicara Liga Super, bermain di kandang. Semua 3 poin. Ya, mungkin di pertandingan ke-8 mungkin di kandang yang mereka tidak pernah kalah. Nah, dalam rumus sepak bola itu kan, Bang, kalau bermain di kandang, semua diambil, itu mungkin sekitar 53 poin. Semua menang di kandang. Artinya kan juara itu sangat besar. Tinggal dia amankan di luar, dia ambil poin-poin di luar untuk. Tapi kalau di kandang sapu bersih di kandang, itu aman, Bang. Sulit dilakukan oleh tim manapun untuk bisa full 3 poin, tidak imbang ya. Kalau imbang di kandang kan terasa kalah kan. Borneo kalah di kandang sama Bali United, masih ingat. Nah itu agak buat mereka sakit itu ketika dikalahkan oleh mereka punya intensitas serangan lebih bagus, penguasaan bola yang oke, tapi akhirnya kalah. Nah itu berbahaya karena Borneo nanti akan kembali kan. Nah Persib kalah 3 kali pada musim ini, semua di luar. Persija juga sebenarnya Bung, Persija juga nggak jelek juga home, 2 kali seri juga, nggak pernah kalah juga sih Bung. Jadi emang nih drama-dramanya seru banget ini Bung. Cuma memang kualitas Persija dengan 2 kali imbang itu kan terasa. Mestinya kan harus menang di kandang. Rumusnya itu Bang, kalau semua sapu bersih, peluang juara tuh menang. Sayang kalau kehilangan, kalau 2 kali imbang berarti kan kehilangan ada 4 poin. Yang seharusnya 6 poin kan, cuma dapat 2. Nah itu yang sekarang dimanfaatkan oleh Boyan Hodak berpikir, kita boleh kalah di luar atau boleh imbang, tapi di kandang jangan. Dan itu dia buktikan pada musim ini. Semua mereka kehilangan angka tuh di luar. Mereka kalah dari Persijap, kalah dari Persita, kalah dari Malut. 2 kali imbang dari PSIM dan Kediri. Kemarin. Selebihnya di kandang selesai. Sikat ya Bung. Selesai. Dan mereka jarang kebobolan ke bermain di kandang juga. Itu sangat kuat. Hanya sekarang harus berpikir Bang, kalau Federico Barba itu pergi, ini kan dia kan ingin kembali karena mungkin homesick ya dengan keluarga. Nah, itu yang harus dipikirkan untuk bisa masih bisa mendapatkan pemain-pemain lain, tapi kan Barba itu bagi seorang pemain belakang bermain 11 pertandingan sampai kemarin dia sepersat masuk pertandingan ke-12 dia dengan mencetak 3 gol Bang. Itu luar biasa untuk ukuran pemain belakang loh. Pemain depan aja sulit untuk bisa membuat misalnya 3-4 gol, dia bisa melakukan dengan baik. Makanya saya pikir kehilangan dia juga memang sayang. Saya itu paling suka dengan gaya bermain dia. Ya tapi ya namanya dia harus balik ya. Padahal kan kontraknya masih sampai bulan Mei Juni kalau nggak salah 2026. Cuma mungkin dia harus balik. Tapi saya tidak khawatir kan masih ada Matrikardi dan Julio Cesar. Dewa juga masih bisa bermain di posisi tengah. Ada Hayanusa juga yang bisa bermain di sana. Tapi tetap harus mencari pengganti Federico Barba Bang. Harus bisa dicari. Ada kan yang lain-lain sudah bisa bilang ada Villas dari Ajax, ada Alberto Rodriguez yang pernah bermain di 2023-2024 bisa membawa Persib juara, mungkin dia akan balik bermain di Bogun di India, dia bisa datang lagi. Ada banyak rumus yang bisa katakan. Jadi tunggu aja dari manajemen untuk siapa mengganti Barba kalau Barba pergi. Tapi kalau dia masih bertahan terus, saya yakin lini belakang Persib itu sangat kuat gitu. Menarik sekali Bung, tapi tidak seseru juga karena Bung ada pakarnya dari timnas, seorang Tom Hey Bung. Enak sekali kemarin mainnya Bung, luar biasa. Bola-bola panjangnya dia bisa ngegocek di kotak penalti juga jalan semua. Secara ala 05 mempraktekkan itu, diblok sama 3 orang, Eliano Reinders, Dewangga sama kadang-kadang mungkin Tom Hey sendiri menutupnya. Berarti emang
bola-bola passing crossing itu cukup bahaya, dan yang sukses juga Persib Bandung mengawal Alano 5, Bang. Kacau banget nih, walaupun 2 shootnya Alano 5 juga on target Bagus. juga, Bung. Bagus juga Ya, itu, karena Bung. kan Boyan tahu kan. Mereka kan melihat video siapa pemain-pemain yang perlu untuk diawasi. Iya. Sangat berbahaya dari Persija. Karena Persija tadi bermain dengan attacking yang bagus. 4-3-3-nya kan Iya. jalan ya buat mereka. Langsung dimainkan oleh Souza kemarin, memainkan 3 kan, Maxwell, Iya, Excel, Excel. termasuk Alano juga Alano kan juga, yang iya, betul. bisa bermain. Mereka memang ingin membuat gol. Persija pingin itu. Sama-sama ingin mencetak gol. Itu yang dibuat oleh dikatakan oleh Boyan Hodak bahwa ini pertandingan yang sulit karena dua-dua tim ingin menang. Apalagi Persija agresivitas serangan kan Iya, bahaya sekali mereka kalau bisa melihat. benar. Diatur oleh Souza di tengah sebagai pemain tengah yang bagus, ada Hanif di tengah kan yang bergerak. Tetapi Persib tahu bermain, kapan mereka untuk memperlambat tempo, kapan mereka untuk attack dengan sangat cepat, dan kuncinya memang ada di Tom Hae. Dia yang mengatur ritme permainan. Kenapa? Karena passing-passing dia itu luar biasa. Itu pemain yang pengalaman bermain di Eredivisie, kemudian bermain di liga kita. Kualitas dia kan kelihatan, sangat kelihatan. Bagaimana memegang bola dia misalnya, Iya. susah untuk direbut. Dan dia tahu lah yang paling bagus karena visi bermain bolanya, ya reading the game-nya. Reading the game. Itu oke. Bagus buat Persib mendapatkan dia. Nah mungkin kalau kehilangan dia ya agak repot karena Ya. kan pas itu kelihatan sekali, dan dia kan pembagi bola juga bagus. Kemarin dia kan sudah mencetak 1 gol Ya. sejauh ini. Jadi saya pikir ini pemain yang sangat oke. Tim lain pun harus bisa melihat ini, pelatih tim lain Yes. kalau menghadapi dengan Persib pasti harus mematikan peran dari Tom Hae. Iya. Ini pemain yang sangat oke. Ya, betul. bisa bermain. Mungkin tidak cepat, tetapi kan cara visi bermain bolanya itu yang penting, Bang. Bener, Bang. Gimana ya, Bung? Saya mau bilang, saya bukan ngelebih-lebihin ya, Bung ya, tapi memang dia pun datang dibeli nggak langsung main, Bung, ya kan? Oh, iya. Persib Bandung di awal terseok-seok, Bung, Iya, sampai di awal. bukan di Iya. 5 besar, Bung, tidak, Di awal Bung, gitu. memang agak sulit kan. Betul. Pas ada jeda U23 Iya. main, mulai naik. Dan memang disinilah peran Bojan Hodaknya tahu mengolah ini tim, Iya. SDM-nya ini bagus-bagus gitu. Jadi memang seorang Profesor Hae ini aset nasional yang luar biasa ya, Bung ya, ini Tom Hae Iya. ini ya. Itu kan saya bilang begini, Bang. Di awal tadi saya bicara. Kehilangan banyak pemain kunci di saat mereka juara back to back kemarin, Yes. 2024-2025. Itu tidak mudah loh. Ciro keluar kan, Franka keluar, Del Pino keluar, Da Silva keluar. Itu luar biasa pengaruhnya untuk bisa mencari itu. Makanya itu kalau bukan Hodak yang ada di sana sebagai mas, agak sulit pelatih lain. Makanya beruntung Persib bisa memiliki pelatih ini. Iya. Karena dia tahu mana pemain yang bisa masuk untuk bisa mengisi dengan cepat. Karena itu kan pemain kunci semua, termasuk Nick Kuipers kan di belakang harus mencari alternatif. Nah, ketika Haye datang bersama dengan Liano Renders, itu mereka belum bugar benar. Iya, betul. Haye itu bermain mungkin paling lama 60-70 menit sudah Iya. selesai karena fisiknya masih itu. Sekarang udah 90 menit, Betul. selalu bermain 90 menit. Hmm. Eliano datang dari klub amanya, dia kan tadinya cuma main 15 menit. Iya, betul. 10 menit di klubnya. Tapi ketika di Persib seakan tidak tergantikan. Dan Boyan Hodak memuji anak ini, pemain bagus yang bisa bermain di beberapa posisi. Bek kanan kosong dia bisa isi, bek kiri kosong dia bisa isi, Betul. gelandang bertahan dia bisa isi. Bahkan kalau mungkin ke depan untuk bermain di sayap kanan dia masih bisa bermain. Iya. Nah makanya dia selalu bisa mendapat tempat. Tapi kepercayaan yang diberikan oleh Hodak ini juga dibayar tuntas oleh Eliano. Yang tadinya bermain sama pas-pasan di menit di Betul. Eredivisie, tapi di Persib lihat aja dia bermain. Dia buktikan kan, badan tidak terlalu besar, tidak terlalu kokoh, tapi memang pengalaman dia, cara bermain dia. Nah itu Iya. kalau pemain punya pengalaman, punya skill bagus, teknik bagus seperti Haye dan Eliano, itu bagi klub manapun itu enak bermain. Enak ya, Bung. Ya, dan Persib memilih pemain ini bagus. Iya, Ya, untuk betul. bisa mendapatkan 2 ini, dan lihat 2 ini kan sangat berpengaruh, pembeda di tim kan, Iya, betul. selalu bermain dengan baik sekali gitu. Menarik di awal tadi Bung bilang kan pikirnya Ramon Tangki yang dipasang. Ini Iya. kan Berginho William Barros bukan seorang striker ya Iya. kan. Bahkan Berginho sebenarnya nomor 10 di belakang striker Dipakai- dan Beckham Putra. Berarti memang SDM-nya atau pelapis-pelapisnya dari Bojan Hodak ini asik ya, Bung ya, untuk ditukar-tukar ya gitu ya. Iya, ketika orang melihat bahwa Sadil nggak bermain dan Ya. dia dapat kartu merah melawan Kediri, kan ini kan agak siapa? Tapi karena kedalaman skuad yang ada, itu yang membuat Persib itu bagus, Bang. Karena yang dipikirkan oleh Hodak bukan soal starting 11-nya yang bagus, itu oke, sudah harus. Bang. Betul. Tetapi juga yang ada di bench
itu punya keseimbangan ketika masuk, tidak berbeda dengan pemain yang ditarik keluar. Makanya kemarin kan pergantian pemain itu Ya, betul. terlihat sekali kan. Ya, betul. 5 pergantian pemain yang dilakukan, termasuk Adam Alis masuk kemarin kan. Jadi itu oke semua, nggak ada pemain. Tom Haya pun keluar kan, ditarik Ya, keluar betul, juga betul. kemarin. Dewangga diganti Dewangga Putros. juga keluar, dia enak-enak aja kan mereka Iya. bermain, karena itu kedalaman. Di sebuah tim harus dilihat kedalaman. Jadi yang masuk itu tidak jomplang, artinya tidak berbeda dengan pemain yang inti yang ada. Iya. Jadi ya oke semua memang boleh. Iya. Mereka nggak ada pengaruh. Sadil nggak bermain, oke. Kemudian Andrew Jung nggak bermain, nggak masalah. Iya, betul. Bisa ada. Mark Klok sebelum pertandingan juga nggak main Iya, kan. betul. Tapi di tengah terisi Putros, bisa didorong. Iya, betul. Main di gelandang sebelumnya gelandang, di Persik Ya, ya Kediri. Iya. Sekarang dia nggak bermain, nanti masuk di Super Sub babak kedua, Putros masuk Iya. babak kedua, nggak ada masalah. Karena keseimbangan dijaga dengan baik. Iya. Dan di pemain belakang itu semua bisa bermain di beberapa tempat. Iya. Nah, itu yang membuat Persib itu oke lah, secara tim sudah dipikirkan dengan matang. Tinggal nantinya mungkin mengarungi putaran berikutnya. leg Itu leg apakah kedua ada ya, Bu. penambahan pemain, itu urusan manajemen Ya, untuk betul. memperkuat mereka. Karena begini, mereka kan cuma tidak boleh berpikir cuma ada di Liga Super. Ya. Tugas mereka berat. Mereka membawa nama Indonesia, bukan membawa nama Bandung, Bang. Iya, betul. Membawa nama Indonesia tuh di ACL, ya, di ACL Champions League tuh. Yes. Karena mereka berada di babak 16 besar di sistem gugur, itu kan harus dipikirkan dan sudah di depan mata. Februari mereka akan bermain 2 pertandingan, home and away, melawan Ratchaburi dari Iya, Thailand. betul. Itu luar biasa ketika mereka masuk. Kalau dilihat dengan Persib pada musim lalu di ACL League 2, mereka juru kunci di grup, nggak lolos. Ini juara grup. Ini juara grup. Terlepas mereka kemarin lawan Sailors, Ya, oke lah, oke lah. ya oke lah, tapi kan mereka sempat leading saat itu. Iya. Tapi juara grup itu nggak mudah. Dan mereka sekarang seperti sudah ada tanda-tanda untuk bisa berjalan dengan baik, ketemu dengan di undian dengan Ratchaburi. Nah, kenapa saya bilang? Karena mereka kan sebelum di grup kan ketemu dengan Bangkok United, Iya. dan mereka hajar Bangkok United, tidak berdaya dalam 2 pertandingan. Main di Bangkok 2-0 dan main di GBLA, Gelora Bandung Lautan Api itu dengan 1-0 kan. Dan Bangkok tidak bisa mencetak gol, clean sheet mereka. Ya. Artinya itu pengalaman modal yang bagus buat Persib untuk mengarungi di babak 16 besar menghadapi Ratchaburi. Iya. Jadi itu nggak gampang, Bang. Dua event mereka lakukan. Ada sekarang di papan atas Liga Super Indonesia. Kemudian mereka juara grup dan akan bertanding. Berarti kan konsisten. Itu yang dipikirkan oleh Hodak dan manajemen. Harus ada keseimbangan di antara bukan pemain inti tapi juga di pemain cadangan. Harus ada full pemain. Ketika Stalin nggak bermain kan diisi oleh Beckham kemarin. Dan bagus kan. Bagus. Posisi itu bagus. Dan Beckham bisa mencetak gol. Betul. Dia sangat senang. Ya dia bilang, kita bisa melihat di presscon bahwa dia, wah, saya sangat senang dengan Beckham bisa membuat gol itu. Itu agak shock juga Persija menit ke-5 bisa masuk kan. Kalau nggak ada gol babak pertama itu imbang, Bang. Iya. Itu pertandingan tuh memang lebih condong cenderung presentasinya itu imbang. Hasil seri Iya. ya 50-50 bagi kedua tim. Jadi itu gol itu yang menentukan. Makanya Persib itu coba untuk meredam juga, apa bilang, Alano semua, Excel, Iya. Maxwell. Iya. Jangan sampai bikin gol. Kalau gawang Teja kemarin kebobolan dulu, berbahaya mereka. Bukan tidak mungkin mereka tumbang. Karena itu tadi kita bahas di awal, punya pertahanan yang kuat sama-sama. Iya. Dengan ini kan Jordi Amat, Rido, Iya. ya, Thales di belakang kan. Sangar, Bang. Sangar, kan. Bang. Oke kan, bisa bermain kan. Eduardo juga banyak memberikan kemarin penyelamatan Yes, yang bagus, yes. terutama di babak kedua. Iya. Jadi memang 2 tim yang memang sedap. El Clasico yang enak. Itu terjadi luar biasa di Liga Super saat ini. Bayangin di pekan 17, Bang. Itu Iya. bagaikan final. Ya kan? Betul, Bang. Bagaikan babak final untuk merebut juara. Itu 2 tim itu yang bermain. Jadi itu kita disuguhkan oleh laga yang bagus di antara 2 tim yang memang layak untuk sebagai favorit lah untuk menjadi juara kan. Di Betul. samping ada Borneo tentunya Iya. kan. Iya. Jadi itu rame kemarin bisa lihat. Keren. Gitu. Sedikit dong gimana selebrasinya Beckham Putra. Ya kan biasa. Provok nggak itu karena di tahun itu nggak apa-apa itu Bung ya. Maksudnya Ya namanya selebrasi kan. nggak masalah ya Bung. Masalah lah. Luapan dia ya. Iya, betul. Ini. Dan Beckham sendiri kan mengatakan dia nggak menyangka juga bisa membuat gol. Iya, kan. betul. Dan terjadi di menit ke-5 juga kan. Iya, cepat Dia nggak sekali. menyangka juga itu. Iya, Selepas tadi ada kesalahan pemain belakang, tapi kan itu naluri, Bang. Iya. Kalaupun ada peluang banyak yang sudah one on one juga, termasuk Adam Alis kemarin sempat Iya. dengan kiper nggak masuk kan. Iya. Tapi dia cepat untuk bisa mengambil kesempatan itu untuk bisa melakukan tembakan dan akhirnya membuahkan hasil. Jadi Betul. itu luar biasa buat dia dan mungkin dia tidak akan lupakan tuh momen itu Iya. untuk membawa Persib juara, karena itu kan pertandingan krusial, Bang. Iya, benar. Ya, mereka tidak boleh kalah di kandang. Kalau seri pun terasa kalah.
Persija yang merasa enak kalau sampai imbang. Oh iya, Ya kan? betul. Terlepas mungkin akan Borneo akan tetap juara, tapi dengan imbangan enak bagi Persija untuk di pertandingan berikut kan mereka Iya. jadi tuan rumah. Iya, Jadi iya, kesempatan untuk bisa menang mereka berharap dari situ. Iya. Gitu. Tapi Persib menuntaskan semua laga itu dengan baik. Keren, Artinya keren. 100% mereka lakukan itu. Gitu. Posisi gelandang memang di awal juga Bung betul sekali karena kita sama-sama tahu sebenarnya kan ada Lucho, Tom Hey, Mark Locke itu dia yang paling tiba-tiba Lucho nggak ada padahal preskon di lalu abis pertandingan Nah. selesai seri sama Kediri kan dia udah ngomong harus menang. Iya. Nggak DSP aja nggak ada. Nggak Berarti ada DSP. berarti emang mantep banget emang Itu kombinasi. dia. Itu Jadi dia. match analisis mungkin bingung juga ya, walaupun nggak selalu doing oke ya Iya. Bung ya, tapi memang pelapis-pelapis ini bagus-bagus ya, Bung. Bagus. Karena kan banyak orang yang kita udah bilang tadi juga ketika mungkin Sadil nggak ada karena sebelumnya dibikin gol kan Ya. dan kemudian kartu merah. Iya. Ini akan berkurang Persib di sisi kiri. Tapi itu bisa punya alternatif banyak Boyan. Kalau bukan Beckham bermain di sana, bisa aja William Barros bermain di sana kan. Yes. Serginho ada di kanan, Yes. Ramon Tangke di depan, bisa aja begitu kan. Beckham Betul. sebagai super sub. Iya. Tapi yang dia lakukan lawan Persija itu adalah Beckham duluan main. Bukan Ramon Tangke yang taruh, dia dorong William Barros. Jadi kan orang bisa aduh bahaya, nggak ada Andrew Jung nggak ada. Ini akan bahaya ini kan. Yes. Tapi nggak ada. Orang udah menyangka bahwa Ramon yang akan main, tapi dibikin sama dia. Mungkin Persija berharap bahwa Sousa sebagai pelatih bahwa mungkin Ramon Tangke yang di depan. Tetapi Ya, kan betul. tiba-tiba William Barros di dalam starting 11 yang ada. Iya, Lucho nggak bermain, betul. siapa aja? Iya. Mark Locke masuk dari awal. Kemudian mendorong Eliano bermain di depan. Bukan Putros, karena sebelumnya di Kediri Putros yang bermain sama Lucho kan. Yes. Untuk menahan di dua double pivot itu. Yes. Tapi Eliano yang bermain dengan Locke. Agak beda lagi. Coba bilang tadi, Lucho nggak ada di DSP. Kaget Bang. Iya kan? Tetapi mereka masih punya Adam Alis di situ. Iya. Yang bisa untuk didorong untuk bisa masuk. Jadi itu kekuatan dari Persib bahwa pergantian-pergantian ini mereka Boyan tidak panik. Ketika ada satu pemain bagus yang nggak ada, itu tidak panik untuk bisa bermain. Karena mereka yakin kenapa? PD-nya mereka itu karena bermain di kandang. Iya, betul. Bermain di kandang dan mereka ingin semua sempurna. Dan mereka lakukan itu di pekan terakhir dan mereka anggap itu final yang harus mereka menangkan. Iya. Tidak ada pilihan harga mati buat mereka untuk bisa menang. Iya. Tahu Persija adalah tim yang kuat. Iya. Itu sangat dipahami. Wah, Boyan Hodak juga kan apresiasi, respect dengan Yes. Persija. Karena sebelum-sebelumnya ini, Bang, mungkin di 2 bulan lalu, ketika ditanya tim yang dia nggak melihat Borneo. Oh iya, Masih 11 ingat nggak? kali tak terkalahkan ya Bung sama ya. sekali tak terkalahkan. Justru Boyan melihat bahwa saya itu agak respect, agak lihat dengan Persija ini. Tim yang berbahaya. Dan itu memang terjadi kan. Dia tahu Persija punya kemampuan, punya kedalaman skuad juga yang Iya. oke. Benar. Sehingga benar. dia bilang ini Persija berbahaya. Walaupun memang di sana ada Borneo kita tahu, tapi Persija yang dia ikut dan memang benar bahwa itu menjadi lawan yang sulit karena dia lihat juga perpaduan di belakang antara Rido dan Jordi itu bagus dengan Thales. Itu sulit Bang untuk bisa ini kan. Kalau lihat juga dari rekor memasukkan kan Persija lebih banyak dari Persija memasukkan gol kan. Ya, 32. Iya, 32. iya. Malut saingannya 32 juga Untuk gol. memasukkan. Jadi mereka memang benar untuk attack bagus. Untuk bermain terbuka dan lihat Persija nggak takut bermain kemarin. Mereka terlepas dengan 10 pemain kan sejak menit 53. Nggak nyerah, Ketika Bang. ketika Bruno keluar yang menginjak kaki dari bek. Iya. Mereka nggak nyerah. Nggak nyerah. Nggak ada. Nyerang juga. Nyerang juga. Mereka tekan juga 10 pemain loh. Iya. Dan itu diakui juga oleh Boyan. Boyan tim yang bahaya. Tim yang bagus. 10 pemain itu berpengaruh. Apalagi Bruno yang keluar kan. Itu bahaya. Justru sebenarnya Persib bisa menambah gol. Bisa tambah 2-3 gol. Tapi lawan. Persija lawan. Karena ini dua tim yang ada. Tim yang unggul. Tim yang favorit pada musim ini. Jadi ini menjadi pertandingan yang rame. Apalagi untuk pertandingan kedua nanti ketika Wah, bergabung 11 Mei, 11 Mei 11 Bang. Mei itu. Wah, itu rame pasti. Akan saling Di mana kira-kira tuh Bung, bisa nggak di GBK? Ya nggak usah, skip aja lah. bisa aja kan sama ini GBK kan. Ya, bisa aja ya Bung. Kemarin ya. lawan Persija tuh. Iya, Dan mereka bisa menang. Dan lawan Jogja juga di GBK. dengan kita. Jogja. Dan kita bisa melihat pemain-pemain muda yang bikin gol justru lawan Persija. Waduh, Ya, keren Arliansa Bung. kan? Iya, Iya. iya betul Yang bisa betul. bikin gol. Iya, Dan di itu. saat mereka juga banyak pemain nggak bisa Rio, Sumura nggak bisa bermain. Iya, betul Ya, ada sekali. Fabio nggak bisa bermain, ada Gustavo nggak bisa bermain. Tapi dijawab dengan benar karena banyak pemain muda yang bagus. Makanya saya ini dua tim yang memperlihatkan kayak pemain tim nasional aja kemarin Bang main. Ya kan bisa melihat kan ada Jordi di sana, ada Rido, Iya, ada betul. Donitri U23 kan bagus-bagus sebenarnya. Iya, iya. Mereka bermain di Persib juga banyak, Tom, Yes. Eliano, Mark Locke kan bisa Yes. bisa ada di sana. Jadi ada Kakang U23, Robi Darwis juga ikut masuk kan. Iya.
Jadi ini kayak tim nasional juga main. Kemarin tuh pertemuan kemarin. Mantap. Gitu. Ya memang menariknya karena kita juga akan membahas nanti di sesi terakhir masalah John Herman. Saya akan tertariknya memang masalah pemain muda ini, Bung. Biar ada benang merahnya gitu loh, Bung. Ya kan. Tapi kita masih stay di Persija dulu, Bung ya. Kasih dulu insight-nya, Bung, tentang Persija Jakarta. Tiba-tiba nggak ada Fabio Colonego yang biasa sama Van Basten Sosa. Tiba-tiba bermain biasa 4 back ya kan, Bung. Ternyata Thales Lira dipasang, Donitri bersama The Prince ya kan. Kanannya Tubarau dan di kirinya otomatis di paling kiri Donitri Pamungkas. Berubah, Bung, biasanya kan 4 back ya, Bung ya. Ini karena nggak ada Fabio Calonegonya atau kenapa ya, Bung ya? Iya, memang agak ya bagi Persija ketika mereka datang ke Bandung di GBLA. Memang kalau ada pemain-pemain yang Abang sebut tadi itu akan jauh lebih bagus mereka. Betul, ya. Kalau ada Rio, ada ya Fabio bermain. Ya. Oh nggak salah kemarin Almeida masuk babak kedua ya. Masuk, tapi kan baru selesai operasi tuh, Itu Bung. dia. Baru selesai operasi Itu tuh, agak susah. Tapi kalau ada Rio Matsumura lah, Bung. Rio Ya. Matsumura sama Wayo bermain. Iya. Itu agak lebih ramai. Iya, betul. Artinya untuk imbang tuh bisa dapatkan mereka. Benar, bisa Bung. dapatkan. Tapi nggak apa-apa. Nggak ada mereka pun Persija memperlihatkan kan, bahwa mereka juga bisa kan. Karena keseimbangan juga dijaga dengan baik oleh pelatih mereka. Susah menjaga keseimbangan pemain. Mereka juga bagus. Pemain sama seperti Persib. Makanya mereka kemarin tuh berusaha menyerang habis-habisan, ingin membuat gol juga. Tapi justru Persib yang membuat gol lebih cepat kan. Betul. Mereka ingin membuat gol lebih cepat karena gol itu lebih cepat akan bisa menggoyahkan Persib juga. Kalau mereka bisa mau Exkel, mau Alan bikin gol, mau Maxwell bikin gol, itu yang mereka incar. Tetapi justru kebalik, justru serangan balik dari Berginho itu yang membuat mereka goyah. Ketika masuk itu saya bilang ini agak berat ini. Iya, betul. Apalagi kan untuk mengamankan pertandingan babak kedua kan Barba juga ikut main kan. Iya. Sehingga mereka di belakang lebih kuat. Iya. Nah bagi Persija saya pikir bermain dengan 4 back, oke, 3 back juga bagus sebenarnya. Bagus ya, Bung ya. Bagus, Thales, Rido sama dengan Jordi kan. Itu back yang baik yang bisa lihat. Ya tinggal mungkin ya untuk pertandingan yang akan melihat adalah lupakan pertandingan kemarin, Bang. Jalan lagi ke depan. Ke depan karena mereka akan bermain lawan Madura. MU lawan MU. Ya, Madura United dan di kandang. Dan saya pastikan pekan 18 itu 3 poin. Iya. Karena bermain di kandang. Borneo akan ke Persis Solo. Iya. Bermain di Solo. Persib Biak. Iya. Kemudian Persib lawan PSBS tapi main di GBLA juga. Iya, betul, Bang. Jadi artinya 3 tim ini punya kesempatan untuk meraih 3 poin. Iya, ya betul. kalau Persis bukan menganggap remeh Persis, tapi Persis kan sedang drop di bawah. Dan Borneo memang harus menang. Kalau sampai imbang akan lebih jauh lagi. Iya kan? Kalau Persib menang lawan PSBS ya, kemudian dia sama Persib dia bisa tersandung lagi, paling tidak draw akan berbahaya. Makanya Borneo harus bisa menang. Jadi ya saya pikir sangat ketat ya. Iya. Sedikit dong analisisnya, Bung ya, untuk Borneo FC. Apakah betul karena Peraltanya ditempel keras seperti menggendong satu tim, akhirnya Viniciusnya juga cukup sulit mencetak gol. Gimana nih, Bung Peralta? Kalau melihat memang Borneo, memang kuncinya ada di Peralta. Ini pemain bagus. Makanya ketika dipilih untuk the best starting 11 di Liga Super, saya menempatkan Peralta itu pemain yang bagus untuk bisa bermain di belakang, di tengah. Jadi pengatur yang oke, bisa dikatakan. Cuma memang sayang kalau cuma dia sendiri yang bergerak di situ kan. Artinya mesti dilihat juga pemain-pemain lain ya. Mungkin manajemen, pelatih, Lefundes ya pelatihnya mesti bisa melihat untuk siapa pemain yang bisa mendampingi dia untuk bisa bermain di tengah. Karena kan ini mengarungi kompetisi tidak mudah, bukan cuma 5-6 pertandingan kan bermain. Ini bermain dengan full. Ya. Mungkin sampai 34 pertandingan. Maritim lagi negara kita, Bung ya, jauh-jauh. Karena butuh tenaga yang ini. Apakah Peralta sebagai pemain dia akan terus-menerus diandalkan? Karena kan harus dilihat dengan sisi capeknya, kemudian akumulasi kartunya, mengalami cedera. Kan itu perlu untuk ada alternatif lain untuk bisa mengisi. Nah, bisa melihat contoh mungkin ya di Persib kan. Tidak terpengaruh kan. Mau Klok nggak ada, mau Lucho nggak ada. Banyak variasi yang dilakukan oleh pelatih untuk mengubah. Nah, itu contohnya mesti seperti itu. Tapi kalau tim terlalu mengandalkan dengan satu sosok itu akan berbahaya. Seperti ya bilang tadi, dia akan menggendong tim itu, akan menggendong. Kalau dia nggak ada gimana? Nah Persib misalnya nggak ada juga Tom Hai, mereka nggak begitu khawatir walaupun itu pemain krusial kan. Betul. Tapi mereka punya kekuatan di tengah yang bagus, yang bisa terisi dengan baik. Jadi ya mereka akan terus berjalan. Nah itu akan dipikirkan oleh Borneo, manajemen Borneo, menambah amunisi lain yang tipikal paling tidak sama seperti Peralta. Mungkin saja di musim kedua karena kan dibuka transfer sekarang kan tanggal 10 ya.
udah dibuka untuk melihat keran ini, ya ngisilah posisi itu. Kalau masih ingin bersaing untuk bisa menjadi juara, karena Betul. bagi Borneo juga kesempatan untuk bisa menjadi juara terbuka, Bang. Iya, Masih nomor 2 Bang. nomor dua. Masih nomor 2 Bang. Jadi kalau dia tambah 1-2 amunisi lagi yang kuat, ini oke, walaupun Fatur udah keluar, tapi Iya. mereka bisa bersaing. Artinya 3 ini 4 dengan Malut dengan Persija tuh rame Iya. untuk putaran. Yang makanya kuncinya adalah pemilihan pemain di putaran kedua ini apakah masih memungkinkan untuk menambah lagi? Iya. Tapi itu perlu. Kalau kuota sudah 11 kan mesti dikurangin juga untuk mengisi lagi kuota yang baru kan, Iya, betul. untuk masuk gitu. Seru banget ketatnya BR Superliga ini, Iya. teman-teman Obrin Bola. Sekarang kita boleh minta juga insight-nya Bung Ropan ini, karena belum pernah menghadirkan Bung Ropan di sini untuk mengulas masalah definite pelatih timnas kita yang baru, John Hartman. Ya. Ya. Nah, Saya kenapa tadi tanya, memang John Hartman ini betul suka dengan pemain-pemain muda ya, Bung ya, gitu ya, Bung ya. Sebesar mana engagementnya dia atau exposure-nya dia bisa didapatkan dari sebagai kita pencinta timnas, karena masih ada cinta yang lama belum berlalu juga dari yang pelatih. harus move on dong. Harus move on dong. Memang tapi udah tepat Bung, PSS Federasi memilih dia Bung, kriterianya dulu Bung gitu. Kalau ditanya kepada saya, Iya. apakah sudah tepat? Saya pikir tepat untuk bisa memilih. Kan dari 10 turun 5, kemudian ada Alexander Swir sebagai dirtek Betul. menuju ke Eropa bersama dengan 2 exco, Pak Henry sama Pak Muhammad, Yes. untuk bisa menemui mereka. Tapi hanya 2 yang diwawancara kan di London, ada Giovanni yang ada di sana dengan John Hartman. Yes. Ya, jadi yang lain tidak bisa, termasuk Emil Haigemson, ya itu nggak bisa, Garcia juga nggak bisa di sana. Tapi pemilihan ini saya pikir oke. Ya, bukan oke karena apa? Sesuai dengan kriteria juga yang diinginkan oleh pengurus PSSI. Artinya pelatih itu harus pernah menangani tim nasional dan membawa tim itu lolos. Dan dia akan membawa Kanada kan lolos ke Piala Dunia. Setelah 36 tahun absen, sejak 86 di Piala Dunia dan baru lolos 2022 di Qatar. Satu sih, pelatih itu juga harus bisa stay tinggal di Jakarta atau tinggal di Indonesia. Jangan seperti sebelumnya. Tiba-tiba hanya 4-5 hari datang pulang. Harus bisa ada di sana biar lebih dekat, ya. Bisa kedekatan dengan pemain itu harus dijaga, terutama bagaimana bisa melihat pemain-pemain lokal kita. Nah, itu yang menjadi kriteria. Kemudian dia bisa menangani tim U23. Pas ini confirm Bung, dia megang U23 Iya. juga. Begitu ya Confirm. Bung ya? Confirm Jadi ya Bung ya? kan itu kan jembatan untuk masuk ke tim nasional Betul, senior dari sepakat. U23. Iya, Dan itu betul. juga yang dilakukan oleh STY. Bahkan Yes. STY ketika datang kan 2020 di U20. Oh, iya, ketika U20. kita masih untuk mencalonkan sebagai tuan rumah, Iya. kemudian batal kan. Iya. Dan dari situnya kemudian dia menciptakan banyak pemain-pemain muda juga. Bagus sampai 2023 dan dia membawa tim kita U23 di Qatar, masih ingat mungkin masuk Ya, semifinal. betul. Hampir lolos Olimpiade Yes, kan. Yes. Kita kalah di semifinal dari Uzbek, perebutan tempat ketiga Yes. kalah dari Irak. Kemudian dari Gini kita kalah di Paris. Prancis. Ya, tapi kan kita bisa mengalahkan Korea saat itu. Iya. Lewat adu penalti di perempat final. Suatu hal yang bagus, dan ini coba ketika PSSI ini ingin membuat bahwa John Hartman juga ingin menangani tim U23. Iya. Karena itu penting. Dia kan begitu enak kalau berlatih dengan tim muda. Jadi dia cocok untuk di tim U23 untuk sampai ke 2 tim yang Iya. untuk dia pegang. Nah, yang paling krusial bahwa dia bisa tinggal di Indonesia, dan satu lagi dia harus bisa mengambil asisten pelatih orang Indonesia. Oh iya gitu Makanya Bung, ya? Hartman bilang paling tinggi dia membawa 2-3 orang asisten dia untuk menangani. Kalau di zaman PK Patrick Kluivert kemarin kan sampai 10 orang sampai 11 orang gerbongnya dia. gerbongnya dia. Termasuk 3 asisten dia kan. Iya. Alex Pastur, Dani Lansat, Iya. Gerald Vandenberg. Ya. Gizi juga, Iya, Gizi. waktu dulu kan semua kena. Jensen Jacoba sebagai pelatih fisik, banyak lah. Fisioterapi, yang Iya. analisis data. Tapi sekarang John Hartman cuma 2 sampai 3 pelimanya. Itu bagus. Saya akan menghormati pelatih-pelatih lokal. Saya akan menghargai pelatih-pelatih lokal. Itu kata dia kan. Dan itu yang membuat PSSI tertarik dengan dia untuk bisa mengambil pelatih, memberikan kesempatan terhadap pelatih-pelatih lokal untuk bersama dengan dia di dalam gerbong PSSI. Iya, Dan betul. harganya dia di bawah STY dan di bawah Oh, Patrick Kluivert. Tidak sampai 1 miliar Iya. gaji dia per bulan. Per bulan. Kalau dia cuma dapat 670 saja, 670 mungkin. Di Inggris nggak ada apa-apanya itu uang itu. Iya. Dia kan 40.000 US dollar. Dia 40.000 kan. Kalau STY kan di atas 1 M. 1,3 tuh gitu. Berapa tuh? Sama dengan Patrick Kluivert. Tinggi kan? Nah, dia di bawah. Gitu. Untuk dan kontrak dia kan 2+2 12-2. sampai 2027, kemudian kalau oke evaluasi di habis Piala Asia. Kalau oke jalan terus sampai 2030. Itu
target membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia kan, itu menjadi target. Tapi saya lihat bukan cuma 2 tahun Bang, 1 tahun untuk menuju ke 2 tahun. Kenapa 1 tahun? 2026 adalah kunci bagi John Herdman Asian Cup untuk membuktikan bahwa dia layak. Dia harus itu. Memang waktunya singkat, sangat singkat. Makanya dia datang, dia membawa keluarga. Kemarin kan tiba, 2 anak dia bawa, termasuk istrinya Claire Louise dia bawa juga untuk ada sehingga dia bisa cepat beradaptasi dengan budaya kita di sini. Semua dia akan tinggal di sini. Itu yang luar biasa, penting yang tidak dilakukan oleh pelatih-pelatih lain. Ya, event SDY juga kan harus pulang ke Korea kan. Kadang-kadang menjenguk. Kalau dia enggak, dia ambil semua isi tinggal di sini karena dia tahu untuk waktunya sangat-sangat singkat. Untuk mencapai sampai ke 2027 Piala Asia itu enggak bulan Januari Bang. Iya, betul. Bulan Januari 2027. Jadi 1 tahun aja. Begitu ya Bung. Kemudian dievaluasi. Jadi orang berpikir 2027 enggak. 2027 sudah Januari. Ini kan Januari 2026. Jadi kalau dihitung 1 tahun pas. Bukan 2 tahun. Dari situ habis itu baru dievaluasi kinerja dia bagus enggak. PSSI memberikan target buat dia sampai lolos ke babak perempat final. Paling tidak sama seperti STY melakukan itu, lolos di 16 besar. Mungkin masih ingat Pak, ya 2024 bulan Januari itu kita lolos sampai ke 16 besar sebelum kalah lawan Australia, ya kan. Nah sekarang tugas bagi Herdman adalah melakukan hal yang sama. Bahkan ingin harus lebih ke perempat final, 8 besar. Itu luar biasa. Kalau melihat kita sekarang sampai ke babak round 4 di Piala Dunia zona Asia, kita ada di grup B. Kesempatan itu masih terbuka buat kita untuk bisa masuk ke babak 8 besar. Tapi itu tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena 1 tahun ini, Bang. Nah, untungnya bagi John Herdman, dia tidak akan memilih dari nol lagi. Dia sudah punya amunisi. Istilah makanan di depan meja sudah ada, tinggal diracik dengan bumbu-bumbu dia kan. Dengan pola apa yang dia inginkan strategi. Karena kan Jay Isya sudah ada, semua kan Calvin Verdong, Kevin Dix, Emil Audero yang banyak bermain di Eropa kan. Kita harus bangga punya paling tidak 4 pemain top bermain di liga top Eropa. Sekarang ada berapa Bang kira-kira? Jay Isya bermain di Sassuolo, Emil Audero bermain di Cremonese, Kevin Dix bermain di Borussia Mönchengladbach Bundesliga, Calvin Verdong bermain di Lille di Ligue 1 Prancis 4. Kita nggak usah hitung yang bermain di Eredivisie. James Hilgers misalnya, ada Justin Hapner, di sana kan Miliano Jonathans, Dean James yang ada di sana kan banyak. Tapi kan ini 4 liga top di Eropa yang menempatkan semua pemain-pemain nasional kita. Nggak gampang. Satu-satunya mungkin di Asia Tenggara ya kita, karena nggak ada pemain Thailand, Vietnam bermain di Serie A. Mewah berarti ya. Mewah. Makanya saya bilang dia diuntungkan dengan ini. Dia nggak perlu lagi capek-capek cari pemain. Dia aja lihat list. Pasti dia sudah punya data itu kan. Terakhir kita di Piala Dunia kemarin main di Arab. Dia lihat ini dia akan ambil semua. Mungkin dari 15 pemain yang abroad kita bermain di luar, termasuk dengan Ragnar bermain di Prancis kan. Joe Pelupesi bermain di Belgia. Karena di Dender. Ya dengan Lille Lomel, Joe Pelupesi. Dia bisa ambil semua. Ada Ole Romani yang bermain di Oxford di Championship. Ada penjaga gawang lagi kita kan Martin Paes yang bermain di Dallas. Betul. Jadi dengan materi seperti itu, Pak, yang dia dapatkan ditambah dengan kombinasi dengan pemain-pemain lokal, Beckham Putra dan kawan-kawan yang akan ada Sayuri bersaudara di Malut. Ya kan ada Nadeo bermain di Borneo. Miliano Jonathan, Bu. Miliano Jonathan di Belanda. Iya, di Belanda. Bermain di Utrecht. Ada juga di situ. Ada Adrian Wibowo juga. Iya, kalau semua itu dikumpulkan, saya rasa untuk berbicara di Asia, paling tidak Piala AFF yang selama ini kita hanya 6 kali runner up, tidak pernah juara, terbuka untuk bisa menjadi juara. Namun kan sebelum ke sana harus dimulai dengan panggung pertama dia di FIFA Series. Makanya saya bilang singkat, datang di bulan Januari, 2 bulan kemudian harus bertanding di FIFA Series, lintas konfederasi yang ada di sana. John Herdman harus bisa membuktikan di situ. Paling tidak langkah pertama ini orang bisa melihat kan untuk tim nasional kita. Dan saya rasa kalau dengan karena isu rumor yang beredar, kita akan berhadapan dengan wakil CONCACAF Amerika Utara Tengah itu yang akan datang Saint Kitts and Nevis. Ya, kita bisa ambil. Kemudian Oceania itu Tahiti kalau nggak salah. Ya, Bung, ya akan kalau nggak salah. Yang free ya, Bung ya, yang free. Kita bisa ambil. Nah, tinggal satu dari Eropa. Kalau dari Eropa kita nggak tahu. Katanya di 100 besar. Isu sebelumnya kan rumornya beredar bahwa Finlandia peringkat 75 dunia. Kita bisa. Arab aja kan peringkat 50-an kan dengan Bahrain juga sama apa maksudnya dengan Irak kita bisa lawan kok. 2-0. Ya kan? Kita masih bisa menang 2-0 di Jakarta kok. 0-0 sebelumnya kan. Waktu masih dengan Mancini. Terakhir kita kalah 3-2 aja di putaran keempat. Jadi mereka peringkat lebih bagus. Jadi kalau peringkat
75-80 dari Eropa kita bisa lawan. Karena kita kan punya kelas pemain-pemain Eropa semua. Yang kita bilang tadi, main di liga-liga top yang ada di sana. Jadi kalau kita bisa menang, dapat hasil positif, juara di FIFA Series, naik performa dari tim nasional kita dengan John Herman-nya. Dan berpengaruh juga di peringkat FIFA. Oh iya. Karena target juga dari PSSI yaitu bagaimana kita bisa menembus 100 besar di peringkat FIFA. Dan 2026 ini adalah kunci perjalanan bagi John Herman 12 bulan ke depan ini untuk membawa kita itu masuk ke 100 besar. Peluang itu ada. Kalau kita dapat hasil bagus di FIFA Series. Kemudian sebelum AFF itu di bulan Juni tanggal 1 sampai 9 ada FIFA Matchday. FIFA Matchday, betul. Kalau 2 pertandingan itu kita bermain smooth dan bisa mendapat angka, itu berpengaruh lagi di peringkat FIFA kita. Bulan September, Oktober, November itu ada FIFA Matchday lagi. Nah, kabarnya bahwa FIFA lewat presiden mereka Gianni Infantino akan mengadakan seperti yang ada di Eropa lah, ya, AFC Nations League. Oke, AFC. Oh ya. Ya, ingat itu rame kesempatan bermain dengan Korea, Jepang, Irak, Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar. Bagus. Peringkat kita bisa naik. Bukan tidak mungkin ketika masuk ke Piala Asia kita sudah ada di 100. Bukan tidak mungkin. Asal targetnya kita bisa bagus, positif semua ini. Kita melangkah ke depan. Di AFF memang bukan agenda FIFA. Betul. AFF kan, tapi memungkinkan pemain-pemain kita itu bisa bermain karena itu masih liburan kan di bulan Juli. Yes. Kemudian Tom Haye sudah bisa bermain karena perkuat Persib. Eliano sudah bisa bermain. Jordi sudah bisa bermain karena main di Persija. Dan harus diingat Bang, di Buriram kita punya 2 pemain nasional yang bagus, Sandy Walsh dan Sain Patinama. Mereka ikut bisa bermain di AFF. Jadi peluang untuk bisa menjadi juara pertama kali dengan pelatih John Herman itu terbuka dan pasti akan disambut oleh masyarakat. Dapat spotlight itu ya Bang ya. Itu ya, kalau bisa juara orang mau bilang itu piala Ciki lah, piala apapun, tapi dialah pelatih pertama yang bisa membawa tim. STY 3 kali loh nggak bisa juara. Ya, tapi tetap STY tim pelatih yang bagus. Bagus ya. Karena Bang, itu ya. tadi kita bahas, dia bisa membuat langkah yang baik. Setuju, Ketika Bang. dia datang Setuju, di 170-an peringkat kita, kemudian naik dengan drastis. Iya, betul. Itu tangan STY. Terlepas tadi dia bilang 3 kali dia nggak bisa dapat, tapi akhirnya dia bisa membawa tim ini ke jalan yang baik. Yes. Lolos putaran pertama lawan Brunei di Piala Dunia. Ah, Baru di babak kedua kan kita ada ketemu dengan Irak, Filipina dan Vietnam. Untuk mengalahkan Vietnam 2 kali dengan clean sheet Pak. Di Jakarta 1-0 lewat gol Egy dan 3-0 di Hanoi itu susah. Ini 3-0 main di Hanoi. Iya. Di depan publik Vietnam. Tahu sendiri Vietnam gimana kan? keras banget itu. STY ada di sana, tapi Jai membuat gol pertama. Ya, debut dia. Ada Ragnar yang bisa membuat gol. Semun Ramadan Sananta bisa bikin gol. 3-0 loh, dan Vietnam tidak bisa membuat gol. Itu luar biasa. STY bawa tim ini lolos sampai ke putaran ketiga kan. Yes. Putaran ketiga juga kita mengawali dengan baik. Draw lawan Arab Saudi, membuat Mancini itu dipecat. Yes. Iya kan? Kemudian kita draw dengan Bahrain, hampir menang kan, masih ingat Ya, kan? Dengan kasus injury time yang begitu panjang. Kalau kita Bahrain, menang di situ ya. bisa lolos Piala Dunia kita, Pak. Lolos bener, Bisa lolos bener. Kalau kita dapat poin 3 di Iya. situ kan. Sudah 2-1 kan. Iya. Sebelum 2-2 di penghujung itu kan. Betul, betul. Wasit Bang. Ahmad Al-Kaf. Iya. Ya, teman saat itu. IG-nya diserang ya. Diserang tuh sayang itu kita bisa ini. Nah, artinya di situ STY ya kita harus memuji. Kalau banyak harus kita puji. Lawan Arab bisa menang 2-0. Oh, Ketika iya. sudah pergantian pelatih kan luar biasa. Kita menahan Australia 0-0 di Jakarta. Itu yang membuat Graham Arnold pecat kan, yang melatih Irak akhirnya kan. Yes. Dipecat. Jadi luar biasa. Ya kita harus akui kalau itu bagus. Iya. Terlepas. Jadi ya, oke, semoga John Herman bisa meneruskan ini dengan baik. Apa yang sudah ditorehkan oleh STY ya bisa dilanjutkan dengan baik. Ya walaupun PK kemarin 2025 hancur-hancuran, tidak sesuai dengan harapan kita. Yang 9 bulan atau 10 bulan langsung dipecat Oktober. Nah sekarang kesempatan Yes. untuk John Herman kita dukung. Jangan masih di awal-awal sudah bilang out lah, sudah bisa nggak ini, kita sudah negatif. Jangan. Sebagai pendukung tim nasional kita harus memberikan dukungan, support, Pak. Betul. Sisi positif itu. Bung, biar menarik lagi mungkin di sesi terakhir ini, Bung, di perjalanan timnas kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk Bung, pertandingan mana yang paling menarik, Bung?
Maksudnya mana? Piala Dunia yang kemarin. Di kualifikasi ini timnas Indonesia, karena kita udah gagal kan masuk Piala Dunia ya kan. Iya. Mungkin ketemu Bahrain kah yang paling keren atau yang menang lawan kemarin Arab ini. Saudi Ya, di bawah Sintayong dan flashback. Patrick Kluivert. Kita Kita flashback kita, Bung. Saya pikir pertandingan yang menarik buat kita yaitu di GBK ketika kita menang 2-0 lawan Arab Saudi dengan 2 gol dari Marcelino Ferdinand. Iya, betul. Dan itu gol-gol yang tidak datang dari langit. Itu gol-gol yang bagus yang saya lihat. Gol Marcelino bagus. Bagus ya, Ya, Bung. gol kedua bagaimana Verdong berusaha masuk dengan cepat memberikan umpan dan diselesaikan oleh Marcelino. Dan bukan ini, dia hanya chip bola itu di depan penjaga gawang lawan. Ya kan? Dan luar biasa. Dan masih ingat Marcelino lari keluar lapangan untuk duduk di kursi dengan gayanya dia kan? Betul kan? The Prince, Marcelino. the Prince of GBK katanya. Memang sekarang dia masih kurang begitu oke karena setelah dari Oxford dipinjamkan ke Trenčín di Liga Slovakia dia belum bisa mendapat menit bermain yang oke, juga mengalami ada cedera. Ya sekarang harus termotivasi dengan Herman datang, dia harus bisa membuktikan lagi untuk bisa mendapatkan tempat karena kan menit bermain itu di klub itu penting. Dengan masalah kebugaran dari Marcelino, ini pemain bertalenta bagus loh. Nggak banyak seperti dia, Bung. Nggak banyak. Nggak banyak ya, Sulit Bung, ya? untuk mencari pemain sebagus dia di usia dia masih muda. Ketika dia bermain tim nasional itu 19 tahun, Bang. Betul, Bung, betul. 19 tahun, 20 mungkin sekarang dia musim ke-21, tapi ini pemain yang bagus. Harus dijaga dengan baik. Jangan sampai dia terbengkalai istilahnya akan sayang gitu loh. Jadi kalau boleh dia bermain aja terus di sana. Ya semoga dia bisa mendapatkan jam bermain yang baik dan dia bisa dipakai di tim nasional. Karena saya rasa dia layak untuk bermain tim nasional. Iya, Ya, bahkan untuk waktu juara SEA Games di bawah Indra Safri aja berapa umur dia? Ridho iya. aja masih ada. Oh iya, Ridho masih ada, Witan semua Main full terus. Oh, memang pemain kunci, pemain bagus. iya, bagus, Bung. Gitu. Jadi mesti dijaga dengan kata ini paket kita yang luar biasa yang ada di tim nasional kita. Itu Bang. Jadi Keren banget teman-teman Obrin Bola, insight-nya dari ya guru kita lah ya Bung Ropan tentang ketatnya persaingan BRI Superliga dan juga bagaimana nanti prospeknya. Ya pelatih kita harus terus support ya. Support, Bung Ropan, harus ya. support. Ya. kita berikan waktu buat dia. Biarlah dia bekerja. Jangan pengurus juga cewek-cewek masuk enggak. Dan sudah dibilang kan oleh Pak Mari sebagai ketua, saya juga telepon kan memberikan kesempatan. Bahkan asisten pelatih Bang itu akan disodorkan nih. Nih, lu pilih. Lu seleksi sendiri. Ini sekian nama-nama asisten pelatih Indonesia maksudnya. Yes. Dan mungkin kalau menurut saya ditanya, siapa Bung yang menurut Anda yang saya mencalonkan buat saya banyak sih bagus, tapi Kurniawan Dwi Yulianto diberikan kesempatan. Dia pernah di Como, dia pernah melatih Sabah. Ya kan pernah keluar tuh luar biasa di Liga Super loh di Malaysia. Yeah. Dan dia bisa balik kasih kesempatan. Dia kan kemarin menjadi asisten di Indra kan? Yes. Indra Safri. Jadi layak buat dia. Ada pelatih-pelatih lain juga yang masuk. Ada kan bisa ada Zulkifli Syukur, Eko Purjianto misalnya. Banyak lah bisa dia John Herman bisa pilih. Tapi mungkin kalau salah satu yang diambil ya Kurniawan. Di antara beberapa pelatih yang akan dia rekrut mungkin satu saya pikir Kurniawan yang akan masuk. Yang layak lah menurut saya. Yeah. Tapi semua kembali ke pelatih yang memilih. Biarlah dia yang memilih semua. Karena tugas dan tanggung jawab di tim nasional kan di John Herman. Keren. Gitu. Bung Rapan, terima kasih Sama-sama. atas kunjungannya. Dan mungkin kita bisa lihat ke Master Bung Rapan ya. Teman-teman Obrin Bola, begitu diskusi atau ya pencerahannya dari senior kita Bung Roni Pangemangan. Terima kasih ya Bung Rapan yang Sama-sama. sudah datang ya. Begini Bung caranya Bung. Obrin Bola. Signing out. Sepak bola dengan cara yang berbeda karena sepak bola bukan soal siapa yang menang tapi bagaimana